dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-72 Kabupaten Maluku Tenggara, Minggu 22 November tahun 2024 dimulai. Pembukaan rapat paripurna istimewa oleh Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk itu, kepada Bapak Stefanus Layanan SIP dengan hormat disilahkan. Dengan memohon berkat Tuhan Yang Maha Kuasa dan doa para leluhur Tanake dan seizin para pendiri Kabupaten Maluku Tenggara, rapat paripurna istimewa dalam rangka merayakan ulang tahun Kabupaten Maluku Tenggara yang ke-72 tanggal 22 Desember tahun 2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, salve. Yang terhormat Saudara Pejabat Bupati Maluku Tenggara, yang terhormat rekan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, yang terhormat para ahli waris, perintis, pejuang, dan pendiri Kabupaten Maluku Tenggara, yang dalam hal ini diwakili oleh anak dan cucu, yang terhormat ibu-ibu Maluku Tenggara, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Tenggara, yang kami hormati Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara, yang kami hormati para staf ahli bupati, para asisten sekda, para pimpinan OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara, yang kami hormati Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Maluku Tenggara, yang kami hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, yang kami hormati rekan-rekan pimpinan partai politik Kabupaten Maluku Tenggara, yang kami hormati Dinas Vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, yang kami hormati para camat, yang kami hormati tokoh adat, erat, yang kami hormati orang Kai Uhingur beserta seluruh orang Kai, yang kami hormati Soa Ohijang Botdek dan seluruh Soa, yang kami hormati para pejabat kepala Ohoi, yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi, kepala SLTA, SMP, SD, PAUD dan para guru, yang kami hormati pimpinan organisasi kepemudaan, dan yang kami hormati rekan-rekan pers, media cetak, elektronik, dan yang kami banggakan seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. Rapat paripurna yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan perlindungannya, maka kita dapat merayakan hari ulang tahun ke-72 Kabupaten Maluku Tenggara
pada hari jadi Kabupaten Maluku Tenggara, kita peringati sebagai bentuk ungkapan syukur atas dinamika perjalanan pembangunan sejak terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara hingga saat ini. Pada momen ini, izinkanlah saya atas nama lembaga DPRD Kabupaten Maluku Tenggara mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pejuang, ahli waris pejuang, perintis dan pendiri pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian kemajuan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara hingga seperti saat ini. Kabupaten Maluku Tenggara adalah satu kabupaten tertua di Provinsi Maluku yang telah memekarkan beberapa kabupaten kota, yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang saat ini berganti nama menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, dan yang terakhir Kota Tual. Sebagai kabupaten yang telah berusia 72 tahun, Kabupaten Maluku Tenggara telah menapaki perjalanan sejarah yang cukup panjang dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mengajak seluruh komponen pembangunan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya yang hadir pada saat ini, untuk menjadikan hari ulang tahun Kabupaten Maluku Tenggara yang ke-72 ini sebagai sarana introspeksi terhadap apa yang telah dan akan kita lakukan demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara. Hal ini tidak mudah untuk diwujudkan. Akan tetapi, dengan dilandasi rasa memiliki dalam falsafah aini ain, mari kita komitmen yang sungguh-sungguh dan semangat kebersamaan yang terbingkai dalam Foing Fokut Fau Fo Banglu untuk memajukan dan menjadikan Kabupaten Maluku Tenggara hebat dan sejahtera. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, Kabupaten Maluku Tenggara pada hari ini adalah sebuah negeri yang terus berbenah dan bergerak maju. Oleh karena itu, hari jadi Kabupaten Maluku Tenggara di usia yang ke-72 semestinya bukanlah semata-mata peristiwa mengenang dan berbagi cerita, bukan sekedar bergembira atau sekedar sebuah kegiatan seremonial belaka. Tetapi lebih dari itu, peristiwa ini hendaklah kita jadikan sebagai momen strategis untuk melakukan kilas balik terhadap derap pembangunan yang telah dilakukan. Maka saya mengajak kita sekalian untuk merefleksikan serangkaian evaluasi atas apa yang telah dilaksanakan dalam berkontribusi memberikan warna dan makna bagi perjalanan sejarah Kabupaten Maluku Tenggara. Momen hari ulang tahun saat ini juga dijadikan untuk meneguhkan komitmen bersatu padu memberikan karya dan prestasi yang terbaik bagi Kabupaten Maluku Tenggara sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, dan kemampuan kita masing-masing. Jika para pemimpin saling bermufakat, jika para pemimpin saling bersetuju dan bersungguh-sungguh memberikan keadilan kepada rakyat, lalu kemudian rakyat mendukung serta memberikan kesetiaannya kepada pemimpin, maka Maluku Tenggara hebat, sejahtera yang selama ini kita cita-citakan dapat terwujud. Oleh karena itu, mari kita eratkan persatuan di antara kita. Mari bahu-membahu membangun negeri yang kita cintai bersama ini. Nuhu ebab untuk membuat harapan menjadi kenyataan. Hadirin sidang Dewan Rapat Paripurna yang berbahagia. Selanjutnya saya persilakan kepada MC untuk melanjutkan acara.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan sejarah singkat Kabupaten Maluku Tenggara oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk itu kepada Bapak Dr. Andus Yunus Sesa disilahkan. Wilayah Maluku Tenggara pada zaman penjajahan Belanda tercakup dalam bentuk organisasi yang beri nama Red Strict Bestuur de Gebieden bersama-sama dengan Maluku Tengah dan Kota Ambon, serta dikenal dengan Residen de Suite Molukken. Elat di Pulau Kebesar dikenal dengan Bestuur Resort. Tual dikepalai oleh Hof van Vleeselijk atau Kepala Pemerintahan setempat. Kota Tual pada tahun 1948 adalah ibu kota Onder Afdeling K. Erlanden yang dikepalai oleh seorang asisten presiden. Masa pasca proklamasi 17 Agustus 1945. Pada masa pasca proklamasi 17 Agustus 1945, Provinsi Maluku hanya terbagi atas dua daerah swatantra, yaitu daerah Maluku Utara dan daerah Maluku Selatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah Maluku Selatan dilengkapi dengan sebuah dewan yang disebut Dewan Maluku Selatan yang beranggotakan 30 orang, 8 orang diantaranya dari Maluku bagian Tenggara dan Selatan Daya, yaitu 1. Abraham Kudubun dari Kebesar, Finantius Rahil dari Kebesar, Haji Abdul Ghani Renuat dari Kekecil, Bon Setitit atau Pastor Eyamko dari Kekecil, Christian Barens dari Kepulauan Aru, Abdullah Solisa Ajit Latukonsina dari Kepulauan Tanimbar, Daniel Teurupun dari Kepulauan Babar, Yakob Norimarna dari Kepulauan Kisar. Sebagai akibat dari penerapan sistem negara federal, maka terbuka peluang bagi munculnya separatisme daerah yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 25 April 1950, separatis Republik Maluku Selatan memproklamirkan dirinya sebagai negara merdeka terlepas dari negara kesatuan Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan mencakup seluruh daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Hal tersebut membawa dampak yang besar bagi keamanan negara, khususnya stabilitas pemerintahan di Maluku, sehingga caplokan sepihak separatis RMS atas daerah Maluku Tenggara tidak diterima oleh tokoh atau pemuka masyarakat Maluku Tenggara. Pada bulan April 1951, seluruh anggota DMS termasuk kelompok 8 DMS dari Maluku Tenggara diundang ke Ambon untuk mengadakan sidang pembahasan masalah-masalah aktual yang terjadi. Karena kondisi saat itu tidak memungkinkan, maka sidang dibatalkan dan diselenggarakan di suatu rapat mendadak oleh Gubernur Maluku yang dihadiri oleh staf gubernur, anggota DMS, dan lain-lain. Di antaranya anggota dari Maluku Tenggara yaitu 1. Abraham Kudubun dari Kepulauan Kei, Haji Abdul Ghani Renuat dari Kepulauan Kei, Rakib Nukuhehe dari Kepulauan Aru, Vitalis Putwembun dari Kepulauan Tanimbar, Simon Poru dari Kepulauan Kisar. Dalam rapat tersebut, Gubernur Maluku MJ Latu Hari-Hari mengemukakan likuidasi pembubaran daerah Maluku Selatan termasuk alat kelengkapannya seperti DMS. Walaupun pada saat itu ada ancaman perpecahan di kalangan kelompok 8 DMS, namun pada akhirnya mereka sependapat untuk memanfaatkan kesempatan pembubaran daerah Maluku Selatan ini sebagai momentum bagi penyampaian aspirasi rakyat melalui suatu resolusi yang isinya antara lain: 1. Sejalan dengan pembubaran daerah Maluku Selatan, maka perlu dibentuk daerah Maluku Tenggara dengan wilayah meliputi Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, dan Kepulauan Selatan Daya yang terdiri dari Lemola, Kisar, dan sebagainya, dengan ibu kota berkedudukan di Tual, dan menunjuk Bitik Sultan Caniago sebagai Bupati Daerah Tingkat 2 Maluku Tenggara.
Sebagai realisasi dari resolusi dan perundingan-perundingan yang dilakukan itu, maka pada akhir bulan November sampai awal Desember 1951, Gubernur Maluku mengadakan kunjungan kerja ke Maluku Tenggara, dimulai dari Kepulauan Selatan Daya, Tepa, Saumlaki, Dobo, dan Tual. Bersamaan dengan kunjungan dimaksud, para pemuka masyarakat setiap wilayah diundang untuk menghadiri konferensi rapat yang dilaksanakan di atas geladak KM Kasimbar pada tanggal 10 Desember 1951 di Tual. Pemuka masyarakat Maluku Tenggara yang hadir saat itu adalah 1. Abraham Kudubun, Parkindo Kepulauan Kei, Muhyiddin Madubun, Masyumi Kepulauan Kei, Ambarak Renwarin, Masyumi Kepulauan Kei, Haji Abdul Ghani Renwat, PNI Kepulauan Kei, PH Renyan, Partai Katolik Kepulauan Kei, Pit Tetohol, Partai Katolik Kepulauan Kei, Simon Poru, Parkindo Kepulauan Kisar, M. Moses, Parkindo Kepulauan Kisar. Vitalis Putwembun, Partai Katolik Kepulauan Tanimbar, J. Bonara, Kepulauan Aru dan Kepulauan Babar. Walaupun pembicaraan seputar permasalahan tersebut berjalan alot, namun akhirnya dapat dicapai suatu kesepakatan bahwa Gubernur Maluku dapat merekomendir terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat 2 Maluku Tenggara dengan ibu kota berkedudukan di Tual. Setelah melalui proses pertimbangan yang matang di tingkat pemerintah pusat, akhirnya ditetapkan suatu keputusan politik yang penting, yaitu pembubaran daerah Maluku Selatan dan pembentukan daerah tingkat 2 Maluku Tengah dan Maluku Tenggara melalui peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1952 tertanggal 12 Agustus 1952. Dengan demikian, tanggal 12 Agustus 1952 merupakan salah satu tonggak sejarah yang penting bagi daerah ini, yaitu saat dimana secara de jure Kabupaten Daerah Tingkat 2 Maluku Tenggara disetujui pembentukannya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1952 pada bab 2 pemerintahan daerah pada pasal 3 ayat 1 dan 3 tentang jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah, maka langkah-langkah persiapan daerah penyelenggaraan pemerintahan pun diambil antara lain. 1. Pembentukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sementara tingkat 2 Maluku Tenggara dengan jumlah kursi sebanyak 20 dengan pembagian sebagai berikut. Parkindo 8 kursi, Masyumi 4 kursi, Partai Katolik 4 kursi, PNI 2 kursi, PSII 1 kursi, Partai Buruh 1 kursi. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah Sementara DPDS tingkat 2 Maluku Tenggara dengan jumlah anggota sebanyak 5 orang terkecuali kepala daerah dengan anggota sebagai berikut: P. Tetol, E. Borut, W. Kowai, dan S. Poru. Setelah adanya persiapan kelengkapan lembaga pemerintahan daerah tersebut, yakni anggota DPRDS dan DPDS tingkat 2 Maluku Tenggara, maka proses pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Maluku Tenggara sampai pada puncaknya dengan dilaksanakannya pelantikan DPRDS dan DPDS Daerah Tingkat 2 Maluku Tenggara pada tanggal 22 Desember 1952 oleh Residen Josan mewakili Gubernur Maluku Latu Hari-Hari SH. Dalam pelantikan tersebut sekaligus dilakukan sidang perdana yang dilaksanakan di gedung Madrasah Wara. Dibahas satu agenda pokok, yaitu pemilihan ketua dan wakil ketua DPRDS atas nama Saudara Abraham Kudubun sebagai ketua dan Stephen Noya sebagai wakil ketua DPRDS Maluku Tenggara. Sehubungan dengan itu, maka tanggal 22 Desember 1952 merupakan hari di mana secara formal roda pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat 2 Maluku Tenggara mulai digerakkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 60
tahun 1958 tentang pembentukan daerah Swatantra tingkat 2 dalam daerah Swatantra tingkat 1 Maluku Tenggara dengan ibu kota Tual, membawahi 8 kecamatan, yaitu 1. Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, 2. Kecamatan Leti Mualakor, 3. Kecamatan Pulau-Pulau Babar, 4. Kecamatan Tanimbar Selatan, 5. Kecamatan Tanimbar Utara, 6. Kecamatan Kekecil, 7. Kecamatan Kebesar, 8. Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan keinginan guna memperpendek rentang kendali pemerintahan, maka muncullah aspirasi sebagian masyarakat Maluku Tenggara untuk memekarkan diri dari Kabupaten Maluku Tenggara sebagai berikut. Tahun 2000, pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Tahun 2003, pembentukan Kabupaten Kepulauan Aru. Tahun 2007, pembentukan Kota Tual. Dengan demikian, maka Kabupaten Maluku Tenggara pasca pemekaran Kota Tual memiliki 6 kecamatan, 86 ohoi Orangkai, dan 104 ohoi Soa, dengan luas wilayah 7.856,70 km persegi, dengan luas daratan 4.676 km persegi, dan luas perairannya 3.180,70 km persegi. Sehubungan dengan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara, yakni Kota Tual, berada dalam wilayah otonomi Kota Tual, maka pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara merasa perlu untuk segera memindahkan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara ke wilayah otonom Kabupaten Maluku Tenggara. Pemindahan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara setelah melalui suatu proses yang panjang sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 20 Juli tahun 2011 tentang pemindahan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara dari wilayah Kota Tual ke wilayah Kecamatan Kekecil Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, dengan ibu kota berkedudukan di Langgur. Pada tahun 2013, Kabupaten Maluku Tenggara melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode Wilayah dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan membawahi 11 kecamatan, yaitu 1. Kecamatan Kekecil, Kecamatan Menyiu, Kecamatan Hot Surbai, Kecamatan Kebesar, Kecamatan Kebesar Utara Barat, Kecamatan Kebesar Selatan, Kecamatan Kebesar Selatan Barat, Kecamatan Kekecil Timur, Kecamatan Kekecil Timur Selatan, Kecamatan Kebesar, Kecamatan Kebesar Utara Timur, dengan 192 ohoi dan 1 kelurahan. Demikian sejarah singkat pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara. Langgur, 22 Desember 2024. Penjabat Bupati Maluku Tenggara Samuel Ehuai ditandatangani. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan pejabat Bupati Maluku Tenggara. Untuk itu kepada Bapak Dr. Randus Samuel Ehuai MH dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Yang saya hormati Saudara Ketua DPRD, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang kami hormati,
ada juga dan Men Brimob dan Lanal. Yang saya hormati pelaksana tugas sekretaris daerah, para staf ahli, bupati, asisten, dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah. Rekan-rekan pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, pimpinan perguruan tinggi, serta pimpinan kesatuan TNI dan Polri yang sama-sama kami hormati. Yang kami hormati Ketua FKUB, para pemuka agama, Wakil Uskup, Ketua Klasis, Ketua MUI, dan Ketua PHDI Kabupaten Maluku Tenggara. Yang kami hormati perwakilan keluarga pendiri Kabupaten Maluku Tenggara, para mantan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta mantan pimpinan dan mantan anggota DPRD yang berkenan hadir. Yang kami hormati komisioner KPUD, Bawaslu, dan pimpinan partai politik. Yang saya hormati para rat dan orang kai, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, organisasi profesi, rekan-rekan pers, serta tamu hadirin dan undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Semoga semangat hari ulang tahun ini menyatukan kita, menginspirasikan kita untuk terus berbuat yang terbaik bagi daerah yang kita cintai bersama-sama. Karena itu patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena di hari ini kita boleh bersuka cita mengucap syukur atas hari ulang tahun ke-72 Kabupaten Maluku Tenggara, daerah yang sama-sama kita cintai. Atas nama pemerintah daerah, saya mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Maluku Tenggara. Selamat bagi seluruh warga di kawasan Maluku Tenggara, di mana saja berada. Semoga dengan bertambahnya usia ini, Maluku Tenggara ke depan akan kian maju, berkembang, dan semakin memantapkan eksistensinya sebagai rumah bagi kita semua, tempat tumbuh dan berkembang bagi seluruh warga masyarakatnya. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, usia 72 tahun adalah usia matang, termasuk dalam organisasi pemerintah daerah. Sejarah panjang perjuangan daerah ini dimulai dengan berdirinya di tanggal 22 Desember tahun 1952. Adalah suatu perjuangan yang murni memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, yaitu kesejahteraan dalam kesetaraan yang utuh dan menyeluruh, meliputi Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Selatan Daya. Kita lalu patut bersyukur atas perjalanan panjang pembangunan yang sampai hari ini bisa kita tapaki di usia 72 tahun. Ini terus menunjukkan eksistensinya dengan pasang surut serta berbagai dinamika yang terjadi sepanjang usia perjalanan negeri ini. Sudah menunjukkan kepada kita bahwa Maluku Tenggara semakin dewasa, kian maju, dan terus berkembang. Berbagai kemajuan yang terjadi hari ini pun merupakan buah dari perjuangan, komitmen, dan pengorbanan. Para pejuang pendiri daerah ini lalu meletakkan dasar-dasar idealisme, didorong oleh keinginan kuat untuk memajukan masyarakat yang pada waktu itu masih sangat tertinggal. Segala perbedaan ditinggalkan, yang ada hanya komitmen untuk menyatu padu dalam rangka memperjuangkan berdirinya Kabupaten Maluku Tenggara. Demikian juga halnya di tahun-tahun sesudahnya. Para pemimpin datang dan pergi, meninggalkan jejak-jejak keberhasilan pembangunan di kabupaten kebanggaan kita ini. Olehnya itu, di kesempatan yang penuh sukacita ini,
izinkan saya atas nama pemerintah daerah memberikan penghormatan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para tokoh pejuang, pendiri, dan para pendahulu Kabupaten Maluku Tenggara. Juga kepada para mantan bupati dan mantan wakil bupati. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para mantan pimpinan dan anggota DPRD, kepada para mantan pejabat publik dan ASN, juga kepada rekan-rekan dari TNI, Polri, pimpinan BUMN, BUMD, dan pimpinan instansi vertikal, termasuk segenap pemuka agama, pemuka adat, rat, dan orang kai, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta tokoh perempuan, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terutama kepada seluruh warga masyarakat Maluku Tenggara yang sudah ikut berpartisipasi mendukung seluruh proses pembangunan di daerah ini. Untuk itu, momentum hari ulang tahun ini lalu menjadi saat yang tepat bagi kita semua untuk bersyukur dan sekaligus berefleksi tentang arti penting keberadaan kita masing-masing dalam upaya berkontribusi atas kemajuan daerah ini. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, atas segala dukungan yang diberikan oleh semua pihak, maka hari ini kita bisa melihat kemajuan-kemajuan yang nyata terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara. Beberapa indikator makro pembangunan yang menjelaskan tingkat kesejahteraan masyarakat telah menunjukkan berbagai peningkatan. Seperti indeks pembangunan manusia, menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan perekonomian, menunjukkan tren kenaikan dari waktu ke waktu. Tahun 2023 mencapai angka 69,91, meningkat dari tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi juga demikian, ikut menggambarkan tingkat perkembangan ekonomi daerah, menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Tahun 2023 mencapai angka 4,48%. Angka ini lalu menunjukkan tren stabil dalam posisi yang tumbuh positif. Tingkat kemiskinan pun secara konsisten mampu diturunkan. Tahun 2023 tingkat kemiskinan Maluku Tenggara menembus angka 21,79%. Gambaran indikator strategis menunjukkan kepada kita semua bahwa kinerja pembangunan yang dilakukan sudah berada di jalur yang tepat. Meskipun demikian, tentu tantangan dan dinamika ke depan juga cukup besar. Olehnya itu, beberapa isu penting terkait kinerja ekonomi, pelayanan publik, dan pelayanan sosial terus kita dorong untuk ditingkatkan di waktu-waktu yang akan datang. Beberapa agenda kerja dan program prioritas yang didorong untuk tahun 2025 sesuai amanat RPD tahun 2024-2026, RKPD tahun 2025, dan selaras dengan agenda kerja kami sebagai penjabat Bupati Maluku Tenggara meliputi: 1. Peningkatan kualitas pelayanan dasar, bahwa di dalamnya termasuk upaya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, serta pelayanan air bersih, termasuk intervensi untuk rumah masyarakat, penanggulangan bencana, pelayanan sosial, serta peningkatan cakupan jaminan sosial. Penyediaan infrastruktur jalan untuk meningkatkan akses dan konektivitas didorong dengan intervensi pada 5 ruas jalan yang didanai DAK, termasuk pula sejumlah ruas yang diintervensi dengan anggaran di luar DAK. Adapun untuk meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat, maka telah dianggarkan penanganan sistem penyediaan air minum SPAM untuk 10 OHOI di tahun 2025. Kedua, prioritas untuk penghapusan kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting. Upaya strategis untuk menekan angka kemiskinan terus kita dorong melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Kinerja penurunan stunting di periode akhir tahun 2024 menunjukkan angka stunting yang mengalami penurunan. Sesuai data EPPGBM, stunting Maluku Tenggara di triwulan 4 tahun ini sebesar 15,8%. Dengan cakupan pemantauan balita yang secara konsisten
terus kita tingkatkan. Ketiga, upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Di antaranya peningkatan kinerja pengawasan, optimalisasi perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien, dan termasuk optimalisasi pendampingan ombudsman untuk peningkatan kinerja pelayanan publik. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur birokrasi, maka kami mencoba menganggarkan pula kenaikan TPP ASN untuk tahun 2025. Kalau TPP dianggarkan gitu orang tepuk tangan. Nanti sambutan-sambutan program prioritas dasar, yang ada yang tepuk tangan. 4. Prioritas pengendalian inflasi. Dalam periode menjelang Natal dan Tahun Baru, upaya strategis dilakukan dengan kebijakan. Antara lain, 1. Menjamin ketersediaan pasokan, dilakukan dengan koordinasi dan pemantauan stok di lapangan. Hasil yang diperoleh untuk periode Natal dan Tahun Baru, stok barang kebutuhan pokok lalu diproyeksikan mencukupi untuk kebutuhan konsumsi masyarakat. 2. Menjamin keterjangkauan harga, dilakukan antara lain dengan pelaksanaan operasi pasar dan kegiatan pasar murah yang dilaksanakan di 8 kecamatan. 5. Peningkatan investasi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah kerjasama investasi rumput laut. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sudah melakukan penandatanganan MOU. Saya ulangi, sudah melakukan penandatanganan MOU kerjasama budidaya rumput laut. Sedangkan terhadap kebutuhan real lainnya yang menjadi usulan masyarakat, sedapatnya dianggarkan di dalam APBD dengan memperhatikan aspek rasionalitas, kepantasan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk dengan memperhatikan usulan aspiratif anggota DPRD yang sama-sama kami hormati. Kebijakan anggaran pembangunan tahun 2025 disusun dengan penuh kehati-hatian. Rujukan utama adalah aturan, sehingga semua bentuk pengangguran yang disusun sedapat-dapatnya harus pula memiliki dasar aturan yang tepat dan jelas. Tentu saja dengan memperhatikan kemampuan atas keuangan daerah kita. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, di kesempatan yang baik ini, perkenankan saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan limpah terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam Pilkada serentak tahun 2024. Pihak penyelenggara, aparat keamanan, pemerintah OHOI, pasangan calon, partai politik, dan terlebih dukungan dan partisipasi masyarakat. Atas dukungan dan partisipasi semua pihak itulah kita sudah berhasil menyelenggarakan Pilkada serentak dengan baik adanya. Tidak ada gangguan dan kendala yang berarti bahwa dinamika yang terjadi adalah hal biasa dalam semangat demokrasi kita. Di atas semua itu, hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa masyarakat kita sudah kian dewasa dan dalam berpolitik. Masyarakat mampu memahami bahwa perhelatan pilkada sebagai implementasi demokrasi adalah sarana memperjuangkan ide dan gagasan dalam memilih pemimpin, bukan menjadi alasan untuk terpecah belah. Untuk itu semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, tidak lupa di kesempatan ini, saya pun ingin menyampaikan keprihatinan, turut berempati, dan ikut merasakan kesedihan yang dialami warga masyarakat yang tertimpa bencana alam beberapa hari yang lalu. Untuk warga OHOI Debut dan warga OHOI Der Atas, termasuk juga warga yang tertimpa bencana alam lainnya, saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan tetap berupaya hadir membantu meringankan beban yang dihadapi saudara-saudara kita semuanya. Langkah-langkah penanganan sudah disusun dan secara bertahap akan segera dilakukan penanganan secara terukur untuk memastikan semua korban bencana benar-benar terlayani. Hadirin serta sidang dewan yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya bersama keluarga dan atas nama pemerintah daerah ingin mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2024
kepada seluruh umat Kristiani di Kabupaten Maluku Tenggara. Semoga terang Natal membawa damai dan sukacita bagi saudara-saudara sekalian. Di kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan selamat Hari Ibu tahun 2024. Semoga ibu-ibu di Maluku Tenggara menjadi ibu-ibu yang hebat dan dibanggakan. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu Maluku Tenggara. Selamat juga hari ulang tahun untuk Gereja Keuskupan Amboina ke-122. Demikianlah yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Kabupaten Maluku Tenggara, daerah kita yang tercinta. Semoga Maluku Tenggara semakin jaya, maju dan semakin berkembang untuk menjadi kebanggaan seluruh warga masyarakat. Dirgahayu Maluku Tenggara, dirgahayu negeriku, dirgahayu tanah Epap. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bangun Maluku Tenggara tidak sekedar kata, tunjukkan bukti sebagai upaya. Selamat ulang tahun Kabupaten Maluku Tenggara. Semoga kian maju dan bahagia warganya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam, salve. Bapak penjabat bupati yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Mari pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita sekalian untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan izinkan saya membawakan doa ini sesuai dengan ajaran dan keyakinan saya. Saya persilakan Bapak Ibu yang terhormat untuk dapat menyesuaikan sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, segala puja dan puji syukur kami persembahkan hanya kehadirat-Mu. Wahai Allah, Tuhan pemilik kesempurnaan, karena berkat pertolongan-Mu, perjuangan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berhasil membuahkan berbagai macam pembangunan di segala bidang. 72 tahun yang lalu, pada hari ini, dengan karunia rahmat dan kemurahan-Mu, kami dapat melaksanakan rapat paripurna istimewa DPRD
dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Maluku Tenggara ke-72. Kami mohon ridho dan berkah-Mu menyertai kami semua di sepanjang waktu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, di kesempatan ini tiada lain yang kami mohonkan, ya Allah, agar masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara dapat bersatu padu mendukung program pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini, serta menciptakan suasana aman dan kondusif dalam menjaga stabilitas keamanan untuk menghadapi agenda kerja pemerintah daerah pasca pemilihan umum 2024. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, berikan kepada para pemimpin kami, para penjabat eksekutif, legislatif maupun yudikatif, serta seluruh masyarakat Maluku Tenggara kekuatan lahir dan batin untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin, mandiri, demokratis, berkeadilan, maju dan sejahtera, beriman dan bertakwa, serta berakhlakul karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin, saya akan membawakan doa secara agama Kristen, Protestan, dan kepada yang beragama dan berkeyakinan lain dapat berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya. Marilah kita berdoa. Kami muliakan Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami, pencipta seluruh kehidupan ini. Kami bersukacita, ya Tuhan Allah, sebab Engkau menempatkan kami. Engkaulah yang mengutus kami. Ada bersama, tinggal bersama di rumah yang namanya Kabupaten Maluku Tenggara. Tuhan, hari ini 72 tahun berdirinya Kabupaten Maluku Tenggara. Banyak kerja telah dilaksanakan. Banyak terjadi pergantian para pemimpin. Dan untuk itu, ya Tuhan, kami tahu bahwa ada juga banyak yang belum tersentuh. Biarlah, ya Allah, di usia 72 tahun ini, kami meminta kepada Allah yang hidup, berikanlah hikmat-Mu dan kuasa-Mu kepada para pemimpin kami di Kabupaten Maluku Tenggara ini, ya Tuhan. Sehingga lewat kepemimpinan mereka, ya Bapa, yang didukung dengan semua masyarakat-Mu ini, ya Bapa, kami percaya bahwa di dalam pekerjaan yang baik, Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan itu masuk di dalam rumah bersama ini, Kabupaten Maluku Tenggara. Ya Allah, ya Tuhan kami semua ini punya peran-peran yang berbeda. Kami punya tugas dan jabatan yang berbeda. Tetapi Tuhan, Engkaulah yang menyuruh kami. Tuhan, Engkaulah yang mengutus kami ada di sini. Kami percaya kami adalah alat-alat Tuhan yang Tuhan akan pakai untuk dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mulia
yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakatmu di Kabupaten Maluku Tenggara ini. Banyak tantangan, banyak persoalan, banyak kesulitan, tetapi kami percaya kepada Allah yang hidup, bahwa di tengah-tengah kesulitan, tantangan, dan persoalan itu, Tuhan menguji masing-masing kami untuk kami tetap setia melakukan yang baik di mata Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Untuk itu Tuhan memberkati pemerintah daerah. Tuhan memberkati para legislatif. Tuhan Engkau memberkati Forkopimda. Tuhan juga memberkati semua yang terlibat di dalam pembangunan Maluku Tenggara ini. Tuhan, kami mau untuk menciptakan Maluku Tenggara yang hebat, Maluku Tenggara yang sejahtera. Kami tetap mendoakan kepada seluruh kehidupan umat Tuhan yang beragama Kristen dan beragama Katolik yang akan merayakan Natal Kristus. Berkatilah semua kami dalam kesiapan hati-hati kami, ya Tuhan, untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus sebagai bayi malaf itu. Juga antarkanlah semua kami, ya Tuhan, untuk dapat mengakhiri tahun ini di dalam kebahagiaan. Serta Tuhan memegang tangan-tangan kami, aturlah langkah-langkah hidup kami untuk dapat memasuki lagi tahun yang baru, tanggal 1 Januari 2025. Kami semua berdosa, ya Allah, dan untuk itu kami mohon ampun untuk seluruh dosa dan kesalahan kami. Doa ini hamba panjatkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kehidupan kami. Sambil hamba meminta janji berkat Allah. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus tetap tinggal, menyertai dan memberkati kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Izinkanlah saya berdoa dengan iman kepercayaan Katolik. Marilah kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu, maka kami semua dapat berkumpul di gedung DPR ini untuk melaksanakan rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Maluku Tenggara. Ya Tritunggal Maha Kudus, kami mohon berkat-Mu turun atas semua orang yang hadir di tempat ini dan semua orang yang dengan segala caranya berjuang untuk kemajuan Kabupaten Maluku Tenggara. Kami sadar, ya Tuhan, bahwa kami ini lemah dan rapuh. Namun kami percaya dengan sungguh bahwa berkat bantuan-Mu, bantuan dari Roh-Mu yang kudus, segala cita-cita dan upaya yang kami usahakan untuk kemajuan kabupaten ini dapat terlaksana dengan baik dan benar. Ya Tritunggal Maha Kudus, di hari ulang tahun yang ke-72 ini telah terjadi begitu banyak peristiwa suka dan duka
yang terkadang membahagiakan, namun tak sedikit yang melukai hati, baik itu mereka yang masih ada maupun mereka yang sudah tiada, khususnya mereka yang telah berjuang untuk bertumbuhnya iman di tanah ini. Untuk segala hal yang telah terjadi di tanah para martir ini, ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu turun atas akal, pikiran, dan hati kami semua, baik itu para masyarakat biasa maupun para pemimpin di tempat ini, sehingga segala keputusan dan tindakan yang diambil dapat menjadi buah yang istimewa karena berjalan selaras antara pikiran dan hati nurani. Akhirnya ya Tuhan, semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salve, namo buddhaya, salam kebajikan. Izinkan dalam kesempatan ini saya membawakan doa secara agama Hindu. Bagi umat yang lain mohon untuk menyesuaikan. Om Brahma Wisnu Iswara Dewam Jiwat Manam Trilokanam Sarwa Jagat Patistanam Sarwa Raga Winasanam Sarwa Wiknya Winasanam Om Dirga Hayu Hayu Wardiyaya Nama Swaha. Om Hyang Widiwasa, Engkau sebagai pencipta, pemelihara dan pemerintah alam semesta ini. Engkau maha suci dan maha bijaksana. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena berkat tuntunan-Mu, kami dapat terhimpun di tempat ini dalam suasana kekeluargaan, dalam rangka mengikuti rapat paripurna istimewa dalam rangka hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang ke-72. Kami mohon berkat-Mu. Om Yang Dewasa, jadikanlah perayaan hari ulang tahun Pemda Maluku Tenggara yang ke-72 ini sebagai momentum untuk introspeksi diri bagi penyelenggara pemerintahan kami demi kemajuan di masa-masa yang akan datang. Kami juga mohon tuntunan dan bimbingan-Mu bagi segenap penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Maluku Tenggara ini, baik di eksekutif, Bapak Bupati bersama jajarannya, baik itu di legislatif, para pimpinan DPR beserta anggotanya, Bapak aparat keamanan, serta Perkomida lainnya. Tuntulah mereka agar mereka senantiasa mampu bersinergi dalam menyusun kebijakan pembangunan di daerah yang kami cintai ini. Dan mereka mampu melaksanakannya demi terwujudnya masyarakat Maluku Tenggara yang sejahtera, maju, aman dan damai. Berkati pula para pendahulu kami yang telah berjuang dengan susah payah untuk mendirikan Kabupaten Maluku Tenggara ini. Om Yang Widewasa, kami juga mohon kepadamu, bimbinglah masyarakat kami di bumi Larwur Ngabal ini. Persatukanlah kami, jauhkanlah kami dari rasa perbedaan, eratkanlah tali persaudaraan kami, agar kami dapat hidup berdampingan berdasarkan ain. Wam kesantawiya kaika dosa, kesantawiya wajika mama, kesantawiya manasa dosa. Om Yang Dewasa, Engkau Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa dari perbuatan kami ini. Ampunilah segala dosa dari pikiran kami ini. Dan ampunilah segala dosa dari perkataan kami ini. Semoga kami senantiasa dalam keadaan damai. Damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.
Om Santi 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 Om. Penutupan rapat paripurna istimewa oleh Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk itu kepada Bapak Stefanus Layanan SIP dengan hormat disilahkan. Sebelum mengakhiri rapat paripurna ini, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, kami menyampaikan selamat Hari Ibu yang ke-96 untuk ibu-ibu hebat Indonesia yang ada di Maluku Tenggara. Yang tepuk tangan pasti mendapat doa ibu. Dan saya mengajak kita semua dalam suasana menyambut kelahiran Sang Penebus Yesus Kristus, bersama-sama mari kita menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga momentum ini dapat kita rayakan dalam penuh suasana sukacita, damai dan sejahtera. Secara khusus perhatian kepada Ibu Sekretaris Daerah agar selalu menjaga sinergitas dengan aparat kepolisian dan TNI untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama Natal dan Tahun Baru. Tanggal 20 yang lalu, kepolisian melakukan apel gelar pasukan operasi lilin Salawaku, tetapi dari pemerintah daerah yang hadir hanya 4 personil pemadam kebakaran beserta mobilnya. Sementara instansi lain tidak ada. Mohon perhatian Ibu Sekda untuk kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Natal dan Tahun Baru. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2024 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2025. Selaku pimpinan lembaga yang mengundang, pantaslah saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kita semua. Yang pertama, kepada Bapak Pejabat Bupati Maluku Tenggara. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Bapak Samuel Huai. Yang berikut, terima kasih kepada Kolonel Laut Hananto Dwi dan Lanal Tual. Terima kasih kepada AKBP Frans Duma, Kapolres Maluku Tenggara. Terima kasih kepada Letkol Infanteri Kadek Mulyarsa, Dandim 1503. Terima kasih juga kepada yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Tual, Hakim Andi, yang mewakili dan Lanut Dominikus Dumatubun. Hadir bersama kita Komisaris Besar Polisi Reinhard R. Huai dan Men 1 Pas 3 Korps Brimob Polri. Beliau ini membawahi seluruh anggota Brimob dari Mabes Polri, Maluku dan Maluku Utara yang saat ini berkedudukan di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Jadi kita lebih aman. Terima kasih juga kepada Letkol Infanteri Andi Agus Salim dan Yonif 735 Maluku Tenggara. Kami sampaikan terima kasih kepada para ahli waris, perintis, pejuang, dan pendiri Kabupaten Maluku Tenggara. Coba tepuk tangan sekali lagi. Ya, karena bapak-bapak itu fotonya ada di atas, sedang menyaksikan kita. Kalau kita tepuk tangan untuk menghormati mereka saja dengan lemas, bagaimana kita membawa api semangat yang telah mereka tanamkan ini untuk anak cucu kita lebih baik.
Setuju ya Bapak Ibu? Kami sampaikan terima kasih kepada hadirin sekalian para undangan yang telah berkenan hadir dalam rapat paripurna istimewa dalam rangka ulang tahun Kabupaten Maluku Tenggara yang ke-72. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati segala usaha dan perjuangan yang telah dan akan kita lakukan bagi Kabupaten Maluku Tenggara yang kita cintai. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, terima kasih kepada leluhur Tanake dan seizin perintis pejuang pendiri Kabupaten Maluku Tenggara, rapat paripurna istimewa saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Salve. Selamat sore.